Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sebagai anggota kelompok satu ingin menjelaskan tentang GLBA, Graham Leeds Bliley Act. Dan saya di sini akan menjelaskan nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah Rashid Abdul Rauf sebagai ketua, yang kedua Bayu Sukmo, yang ketiga saya sendiri Carlos Fernando, yang keempat Febro Adriansyah, yang kelima Bagus Indra, yang keenam Reza Dwi Putra. Yang pertama saya ingin menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tujuan utama GLBA, yang ketiga ruang lingkup GLBA, yang keempat kasus GLBA, yang kelima adalah sumber. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Pada tahun 1999, Amerika Serikat menghadapi lanskap keuangan yang berubah dengan cepat. Dalam menjawab tantangan ini, Kongres AS mengesahkan sebuah undang-undang yang akan mengubah cara lembaga keuangan menangani informasi pribadi konsumen. Inilah awal dari Graham-Leach-Bliley Act atau yang lebih dikenal sebagai GLBA. Hari ini kita akan menjelajahi peran penting GLBA dalam melindungi informasi keuangan pribadi, serta bagaimana undang-undang ini telah mengaruhi praktik bisnis dan kepatuhan di sektor keuangan. Jadi pada saat ini AS sedang menggunakan undang-undang yang kami bawa adalah Graham-Leach-Bliley Act yang sangat penting untuk mengambil keputusan di sektor keuangan dan praktik praktik bisnis manapun. Dan inilah penjelasan pendahuluan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Indra Pangestu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Indra Prastia. Saya di sini akan menjelaskan tentang tiga bagian utama dari GLBA. Nah, tiga bagian utama ini ada privacy, safeguard, dan price taxing. Nah, privacy itu adalah bagian ini mengatur penggunaan dan penggunaan informasi pribadi pelanggan oleh lembaga keuangan. Ini termasuk persyaratan untuk memberitahu pelanggan tentang kebijakan privasi mereka, memberikan mereka opsi untuk membatasi penggunaan informasi pribadi mereka, serta memberikan mereka hak untuk mengakses dan memperbaiki data mereka. Kedua, ada safeguard. Bagian ini menetapkan persyaratan ini untuk keamanan dan kerahasiaan informasi pelanggan. Lembaga keuangan diwajibkan untuk mengidentifikasikan dan melindungi informasi yang sensitif, serta mengadopsi kebijakan dan prosedur yang menodai mencegah aksesnya tidak sah atau penyalahgunaan informasi. Yang ketiga ada price taxing. Bagian ini melarang praktik pretexting pretexting yang melibatkan upaya untuk memperoleh informasi pribadi dengan cara menipu atau memanipulasi individu. Ini bertujuan untuk melindungi pelanggan dari penipuan dan penyalahgunaan informasi pribadi mereka oleh pihak yang tidak salah. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya Raja Dwi Putra. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap GLBA. 1. Penyusunan kebijakan dan prosedur. Lembaga keuangan harus menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas dan komprehensif untuk mematuhi GLBA. Ini termasuk kebijakan privasi yang menyeluruh, prosedur keamanan untuk melindungi informasi pelanggan, serta prosedur untuk mencegah praktik pretexting. 2. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Karyawan perlu diberikan pelatihan tentang GLBA, kebijakan dan prosedur yang terkait, serta pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan mematuhi persyaratan privasi. 3. Peninjauan dan penilaian periodik. Lembaga keuangan harus secara berskala meninjau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap GLBA. Ini mencakup audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten dan efektif. 4. Manajemen risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko terkait keamanan informasi pelanggan. Ini melibatkan penilaian risiko secara teratur, pemantauan tren, keamanan informasi, dan pengembangan strategi untuk mengurangi risiko potensial. 5. Kerjasama dengan otoritas pengawas. Lembaga keuangan harus berkolaborasi dengan otoritas pengawas yang relevan, seperti Federal Trade Commission, FTC, atau Office of the Comptroller of the Currency
posisi untuk memastikan kepatuhan terhadap GLBA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bayu Sukmo Aji. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukmo Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan tantangan terkini. Yang pertama, tantangan dan perubahan hukum yang mungkin mempengaruhi implementasi dan kepatuhan terhadap Gramm-Leach-Bliley X atau GLBA di masa mendatang meliputi perkembangan teknologi, kemajuan dalam teknologi informasi terus berkembang, termasuk penggunaan cloud computing, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan AI. Tantangan ini dapat mempengaruhi cara lembaga keuangan menyimpan, mengelola, dan melindungi informasi pelanggan. Selain itu, dengan munculnya teknologi baru, risiko keamanan data juga meningkat. Ketiga, perlindungan data yang diperkuat. Adopsi undang-undang perlindungan data yang lebih ketat seperti Regulasi Umum Perlindungan Data atau GDPR di Uni Eropa dapat mendorong perubahan dalam praktik privacy dan keamanan data di Amerika Serikat. Ini bisa mempengaruhi standar kepatuhan GLBA. 4. Kasus pelanggaran data yang tinggi. Dengan meningkatnya frekuensi dan dampak pelanggaran yang dilaporkan, tekanan publik dan keinginan regulator untuk meningkatkan perlindungan data pelanggan dapat menyebabkan peningkatan ketatnya penegakan GLBA. Perubahan politik dan regulasi. Perubahan politik dan regulasi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan keuangan dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap GLBA. Perubahan pemerintahan, interpretasi hukum baru, atau pembentukan badan pengawas baru dapat mempengaruhi bagaimana GLBA diterapkan dan dipatuhi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rashid Abdul Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyid Abdul Rauf dengan NIM 2022-0801-026. Saya akan menjelaskan contoh konkret tentang bagaimana Gramm-Leach-Bliley X atau GLBA diterapkan dalam praktik. Yang pertama, sukses dalam kepatuhan. Sebuah bank mengimplementasikan kebijakan privasi yang komprehensif sesuai dengan persyaratan GLBA. Mereka secara teratur memberikan pemberitahuan pada pelanggan tentang kebijakan privasi mereka dan memberikan opsi bagi pelanggan untuk membatasi penggunaan informasi pribadi mereka. Selain itu, bank ini memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pelanggan dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Audit internal dan eksternal secara teratur dilakukan untuk memastikan bahwa kepatuhan GLBA dipatuhi dengan baik. Dan yang kedua, pelanggaran privasi data. Sebuah perusahaan keuangan mengalami pelanggaran data yang melibatkan pengungkapan informasi pelanggan secara tidak sah. Penyelidikan mengungkap bahwa perusahaan ini gagal mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai sesuai dengan persyaratan GLBA. Pelanggan yang terkena dampak tidak diberikan pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan GLBA. Sebagai hasilnya, perusahaan ini dikenakan sanksi oleh regulator dan diperintahkan untuk meningkatkan praktik keamanan dan kepatuhan mereka. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Februardiansyah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Februardiansyah Satmoko dengan NIM 2022-0801-337. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Gramm-Leach-Bliley X atau yang bisa disingkat dengan GLBA merupakan undang-undang federal yang penting dalam melindungi privasi dan keamanan informasi pelanggan di sektor keuangan. Jadi undang-undang ini mencakup tiga aspek, yaitu privacy safeguards dan pretexting. Ketika lembaga keuangan mematuhi GLBA, mereka harus memperhatikan kebijakan privasi yang jelas, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi pelanggan, dan melarang praktik pretexting. Untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan data, pentingnya kepatuhan terhadap GLBA tidak hanya untuk mematuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan meminimalkan risiko pelanggaran data. Dengan menerapkan praktik kepatuhan yang baik, lembaga keuangan dapat menjaga reputasi mereka dan mengurangi potensi kerugian finansial akibat pelanggaran data.
dan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.